Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga kembali diajukan Yesus menggunakan kata yang berbeda dengan sebelumnya. Pertanyaan pertama dan kedua menggunakan kata yang sama. Yesus memakai kata agape. Petrus, apakah engkau agape aku? Nah, kemudian dua kali Petrus juga menjawab, iya Tuhan, aku filio engkau. Ditanya pakai agape, tetapi dia menjawab memakai kata filio sebanyak dua kali. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, Sang Terapis Agung, dari Yohanes 21 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini adalah kisah yang sungguh luar biasa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20 secara lengkap, kita melihat ini adalah untuk yang ketiga kalinya peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu, Petrus yang disebut dengan Simon anak Yohanes sedang dalam keadaan ingin kembali kepada kehidupan lamanya, yakni menjala ikan. Dan karena dia pengaruhnya besar, dia adalah seorang pemimpin kelas, maka teman-teman yang lain, murid-murid Yesus yang lain juga ikut dengan dia pergi menjala ikan. Nah, tetapi sepanjang malam mereka menjala ikan, tidak dapat satu ekor pun ikan di dalam perahu mereka. Dan ketika hari baru sudah mulai agak siang, menjelang siang, Yesus berjalan ke arah mereka dan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan mereka pun menurutnya. Dan setelah itu, murid-murid Yesus menjala ikan sebanyak 153 ekor ikan, dan ikannya besar-besar. Hasilnya sangat penuh. Lalu Petrus berlari mendapatkan Yesus karena baru sadar bahwa itu adalah gurunya, itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan kemudian Yesus pun mengatakan, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan kemudian Yesus barbecue, ya, mengadakan barbekyuan, ya, membakar ataupun memanggang ikan di tepi pantai Tiberias. Dan
nampak dari kejauhan ya ada murid-murid yang sibuk dengan ikannya yang baru didapat dan juga dengan perahunya. Dan kemudian Yesus membagikan ikan dan roti. Ini adalah di seputar semacam api unggun kecil yang Tuhan Yesus ciptakan untuk memanggang roti dan juga membakar ikan bakar ya, ikan barbeque untuk dimakan bersama. Saudara, kenapa saya memberi tema kita pada hari ini adalah tentang Yesus Sang Terapis Agung? Karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus selain dia adalah sebagai Tuhan, seorang rabi, seorang guru bagi murid-muridnya, dia juga adalah seorang coach, seorang pelatih. Dan Yesus juga adalah seorang terapis, dia adalah penasihat ajaib, seorang counselor, seorang yang memberikan bimbingan, seorang mentor. Nah, jadi dia mempunyai peranan banyak sekali, dan pada hari ini kita akan memfokuskan kepada peran Yesus sebagai seorang terapis, seorang yang menyembuhkan jiwa dan hati seorang murid yang sedang sakit hati dan juga sedang sakit jiwanya pada waktu itu pasca sudah melakukan 3 kali menyangkal gurunya sendiri, yakni Yesus. Nah, Yesus disinilah berperan sebagai terapis untuk menyembuhkan hati muridnya yang terluka ini. Nah, setelah Yesus membagi-bagikan ikan dan roti untuk dimakan bersama dengan murid-murid setelah menangkap ikan, murid-murid duduk di sekeliling Yesus di dekat pantai Tiberias, tempat mereka menjala ikan. Nah, sesudah sarapan, Yesus bertanya kepada Simon. Tentunya ini adalah percakapan yang sangat privat, percakapan yang sangat pribadi antara sang guru yang pada saat ini berperan sebagai terapis, sebagai seorang terapis jiwa, terapis batin kepada sang ketua kelas yang jatuh ke dalam dosa penyangkalan 3 kali kepada gurunya sendiri. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Inilah pertanyaan Yesus yang pertama terdapat di dalam ayat 15. Jawab Petrus kepadanya, aku mengasihi engkau. Di sini kita perhatikan pertanyaan Yesus adalah Yesus bertanya dengan menggunakan kata agape. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Ya, ini adalah kasih ilahi, kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata agape untuk bertanya kepada Simon Petrus, dan jawab Simon Petrus kepadanya, aku filio engkau, aku mengasihi engkau. Jadi jawab Petrus kepada Yesus adalah menggunakan kata kasih, persahabatan, kasih manusia biasa kepada sesamanya manusia. Nah, mengapa Petrus tidak menjawab dengan kasih agape kepada Yesus? Tentunya, saudara, Petrus pun menyadari di dalam batinnya yang masih sakit dan masih terluka, dia mengakui bahwa dia sudah pernah gagal dan pernah menyangkali gurunya sebanyak 3 kali. Jadi ia merasa tidak mampu mengasihi Yesus dengan kasih agape. Makanya di dalam pertanyaan yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan kata agape untuk bertanya kepada Petrus, tetapi Petrus menjawabnya dengan kata filio. Lalu pertanyaan Yesus yang kedua ialah masih sama dengan pertanyaan pertama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Yesus masih menggunakan kata agape. Nah, pertanyaan yang kedua ini, Yesus masih menekankan kata agape. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Dan Yesus masih menerima jawaban yang sama dari Petrus, yakni, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Petrus menggunakan jawaban aku filio engkau. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga kembali diajukan Yesus menggunakan kata yang berbeda dengan sebelumnya. Pertanyaan pertama dan kedua menggunakan kata yang sama, Yesus memakai kata agape. Petrus, apakah engkau agape aku? Nah, kemudian 2 kali Petrus juga menjawab, ya Tuhan, aku filio engkau. Ditanya pakai agape, tetapi dia menjawab memakai kata filio sebanyak 2 kali. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Yesus menggunakan kata filio, itu di dalam ayat 17. Maka Alkitab mencatat, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya.
Mengapa pertanyaan ketiga ini Yesus tidak menggunakan kata agape melainkan kata phileo? Disinilah menariknya, bahwa Petrus menyadari bahwa dia tidak mampu mengasihi Yesus dengan kasih agape yang Tuhan berikan. Makanya faktanya sudah terjawab ya, sudah terbukti bahwa Petrus pernah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Nah, disinilah perubahan terjadi. Petrus tidak sebombartis seperti dulu lagi. Kalau dulu dia pernah dengan sangat lantang mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Itu dicatat oleh Matius di dalam pasalnya yang ke-26 ayat 33 sampai 35. Nah, atas kesadaran inilah Petrus tidak seyakin dulu lagi bahwa ia berani mati bagi Yesus, dan ia hanya bisa mengasihi Yesus sebatas kasih manusia, kasih sesama sahabat manusia kepada manusia, yakni kata phileo. Ia tidak mampu lagi berkata lebih baik mati daripada menyangkali imannya. Nah, tetapi pertanyaan yang ketiga ini membuat Petrus sedih dan terharu karena Yesus pun menggunakan kata phileo untuk menyamai Petrus. Jadi Yesus hanya menggunakan 2 kali kata agape dan menggunakan 1 kata phileo untuk menyamai kasihnya Petrus kepada gurunya, yakni Yesus. Nah, meskipun Petrus tidak bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape, disinilah letaknya Yesus tetap menunjukkan bahwa dia menerima diri muridnya ini dengan apa adanya dan mempercayakan tugas yang mulia kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Disinilah sang terapis agung selain tadi membawa mereka untuk makan ikan dan juga makan roti itu di seputar bara api, di seputar api unggun kecil, itu adalah untuk mengingatkan memori Petrus bahwa di dekat api dia pernah menyangkal gurunya. Nah, setelah diingatkan, setelah selesai sarapan, maka Yesus mulai menterapi dia dengan pertanyaan yang sangat menyentuh. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali dengan menggunakan kata agape dan 1 kali menggunakan kata phileo. Disinilah kita melihat sang terapis agung begitu lembut hatinya. Dia tidak marah-marah dan juga tidak menunjuk-nunjuk kesalahan Petrus, tetapi menggunakan kalimat yang menyentuh, bukan hanya sampai ke pikiran saja, kognitif, tetapi turun ke hati, sampai ke afeksi, dan kemudian sampai ke psikomotorik, yakni agar Petrus setia menggembalakan kawanan domba Allah, yakni menjadi gembala nanti untuk menggembalakan umat Allah. Nah, ini adalah sang terapis agung yang memberikan peneguhan, memberikan penyembuhan yang luar biasa kepada seorang murid yang pernah menyangkalnya. Dari sinilah maka sampai pada saat ini lagu ini sering dinyanyikan ya, memberikan inspirasi kepada banyak penulis lagu dari kisah ini tentang kau cintaku ya. Ada kata-kata Simon dan ada kata-kata Yesus ya. Yesus kalau berkata dan dinyanyikan ya dalam bentuk lagu, ini lagu yang simple sekali dan masih dinyanyikan sampai hari ini. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Ini jawaban Simon. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Jawaban Yesus, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Jawaban Petrus, Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Perkataan Yesus,
Kalau begitu gembalakan dombaku. Sampai hari ini saya masih suka sekali menyanyikan lagu ini ya. Lagu yang sangat inspiratif. Ini bukan satu drama yang dibuat-buat, tetapi ini adalah satu kisah yang sangat inspiratif bagaimana seorang guru menterapi muridnya yang sedang sedih dan berduka cita karena pasca penyangkalan, pasca kejatuhannya ke dalam dosa, tidak mengakui Yesus sebagai gurunya dan sebagai Tuhannya. Saudara, ada satu karya dari Anthony de Mello yang saya suka selama bertahun-tahun. Judulnya adalah Pandangan Yesus. Saya bacakan ini sebagai suatu reflektif, sebagai suatu artikel yang sangat menyentuh, prosa singkat yang sangat menyentuh untuk merefleksikan kasih kita kepada Yesus. Hubunganku dengan Tuhan cukup baik. Aku biasa memohon sesuatu kepadanya, berbicara dengannya, memujinya, bersyukur kepadanya. Tetapi sudah lama aku merasa kurang enak, sebab aku selalu merasa bahwa ia ingin agar aku memandang matanya, dan aku tidak mau. Aku mau bicara, tetapi aku melihat ke arah lain kalau kurasa ia memandangku. Selalu aku berpaling ke arah lain, dan aku tahu apa sebabnya. Aku takut. Kusangka di sana aku akan menghadapi tuntutan dosa yang belum kusesali. Kukira di sana aku akan menghadapi suatu tuntutan, ada sesuatu yang diinginkannya dariku. Akhirnya pada suatu hari, kukumpulkan seluruh keberanian dan kupandang dia. Tidak ada tuduhan, tidak ada tuntutan, matanya hanya berkata, "Aku mencintaimu." Lama aku memandang mata itu dengan tajam, penuh perhatian. Satu-satunya pesan masih tetap sama, "Aku mencintaimu." Lalu aku keluar dan seperti Petrus, aku menangis. Nah, ini adalah satu karya yang luar biasa. Boleh menghibur kita semua. Kalau kita berdosa, jangan takut untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah sang terapis agung kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk tetap bangkit dan maju. Shalom.